Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 130. Oke lah, nggak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mu Chen sudah menantang Liu Yan hingga pemuda itu sepertinya marah dan ingin menyerang Mu Chen saat itu juga. Bahkan semua orang yang hadir di dalam tempat ini bisa melihat adanya tekanan spiritual yang dikeluarkan oleh pemuda bernama Liu Yan. Menyaksikan adegan seperti itu, semua orang jelas mengetahui seperti apa perbedaan di antara keduanya. Meskipun Mu Chen cukup hebat dalam melawan Liu Yang, namun mereka yakin jika menghadapi Liu Yan tidak akan semudah itu. Tekanan terus-menerus diarahkan pada Mu Chen. Namun pemuda itu tidak takut sama sekali karena saat ini petir yang berada di dalam tubuh dari Mu Chen sudah aktif hingga mengeluarkan suara-suara petir yang cukup efektif untuk menahan tekanan dari Liu Yan. Liu Yan jelas tahu jika kali ini kekuatan yang dimiliki Mu Chen jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun dia tidak takut karena Mu Chen hanya seorang yang berada di tingkat ketiga yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Dengan cepat Liu Yan mulai membuka segel di tangannya hingga terbentuk jari api setan. Serangan jari api ini dengan cepat mengarah pada Mu Chen untuk memberikan tekanan. Cai Xiao atau Xiao Xiao yang menyaksikan adegan seperti itu masih bersikap tenang dan berdiri di samping dari Mu Chen tanpa memberikan tindakan untuk membantunya. Dia ingin melihat seberapa kuat Mu Chen sebenarnya. Di sampingnya Mu Chen sudah mulai bersiap untuk melayangkan tinjuan dari kedua tangannya yang memiliki kekuatan berbeda. Bahkan saat ini suara naga dan juga gajah sudah mulai terdengar samar hingga tinjuan itu akhirnya berubah wujud menjadi cakram naga dan juga gajah yang langsung menyerang. Serangan jari api milik Liu Yan. Gelombang yang begitu dahsyat mulai terlihat sebelum akhirnya serangan jari milik Liu Yan benar-benar dikalahkan oleh cakram naga dan juga gajah milik Mu Chen. Hal ini jelas membuat semua orang yang ada di dalam tempat ini tidak menyangka apabila Mu Chen akan begitu cepat mengatasi serangan jari api milik Liu Yan. Bahkan gadis cantik yang duduk di sebelah dari Liu Yan jelas tahu jika Mu Chen bukanlah orang sederhana seperti apa yang dikatakan oleh Liu Yan sebelumnya. Tatapan mata Mu Chen dan juga Liu Yan keduanya sudah mulai menajam. Dengan sombong Liu Yan berkata, "Jika kau tidak ingin diusir dari pavilion ini, maka pergilah sekarang juga." Mu Chen yang mendengarkan kata-kata seperti itu dengan cepat pun menimpali, "Jika begitu aku lebih memilih untuk menyusahkan dirimu." Mendengarkan jawaban dari Mu Chen, energi spiritual yang ada di dalam tubuh Liu Yan langsung keluar untuk kembali memberikan serangan pada Mu Chen. Melihat hal ini, energi spiritual di dalam lautan agung milik Mu Chen pun mulai bergejolak dan menimbulkan kilatan petir yang sampai muncul di permukaan tubuh dari Mu Chen. Kedua energi itu pun saling bertabrakan dengan serangan milik Liu Yan. Namun tak lama kemudian sebuah suara mulai terdengar, "Kalian berdua bertarung di dalam pavilion, sungguh hal yang tidak pantas dilakukan. Tolong hentikan." Mendengarkan hal seperti ini, kekuatan spiritual milik Mu Chen dan juga Liu Yan langsung terhenti. Ketika mereka menoleh, Liu Yan tahu jika gadis berjubah putih yang baru saja berbicara adalah Peri Su Biyue. Orang ini telah menempati peringkat ketiga di dalam catatan naga dan phoenix. Tidak lama kemudian gadis cantik yang berada di sebelah dari Liu Yan mulai mengatakan, "Kau sungguh mengganggu tontonan seru ini, kakak." Su Biyue dengan cepat menimpali, "Saudara Hong Yu, kau bisa melihat pertarungan yang lebih seru nanti ketika pertempuran surga naga dan phoenix sudah dimulai." Melihat perseteruan antara dua orang ini, jelas Mu Chen tidak ingin ikut campur dan memilih untuk pergi. Namun saat dirinya akan meninggalkan tempat ini, suara dari Su Biyue mulai terdengar kembali untuk memintanya naik ke atas dan mengobrol. Mendengarkan ajakan seperti ini, jelas semua orang merasa cemburu karena Mu Chen begitu bisa menarik perhatian dari Su Biyue dan juga Hong Yu. Bahkan tanpa ragu lagi, Hong Yu juga meminta Mu Chen untuk mengajak Cai Xiao ikut bersama
Mu Chen yang melihat hal ini jelas ragu untuk maju. Di sisi lain, dengan tidak berpikir lagi, Cai Xiao mulai mengatakan, apakah dua saudara itu berencana untuk menculik seseorang? Mendengarkan kata-kata dari Cai Xiao atau Xiao Xiao ini, baik Mu Chen maupun yang lainnya jelas tidak menyangka apabila Cai Xiao akan mengatakan demikian. Mu Chen pun dengan cepat mulai menimpali, terima kasih atas undangan dari kalian berdua. Namun posisi di sana terlalu tinggi sehingga aku tidak bisa pergi. Mendengarkan penolakan seperti ini, jelas dua gadis cantik itu tidak bisa memaksa. Namun mereka jelas tahu dari sorot mata Cai Xiao tersimpan kekuatan yang begitu mengerikan. Mu Chen pun memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya dan segera menegur Cai Xiao. Apakah kau di dalam tempat ini ingin membawa banyak masalah bagiku? Cai Xiao pun kemudian menimpali, dua gadis itu terlalu berbahaya. Justru aku yang membantumu agar kau tidak perlu pergi. Mu Chen yang mendengarkan kata-kata dari Xiao Xiao merasa begitu frustasi karena dia yakin jika bencana sebenarnya adalah Cai Xiao ini. Mu Chen sekarang mulai memperhatikan lantai atas yang diisi oleh orang-orang kuat, dan Mu Chen bisa merasakan adanya tekanan dari orang-orang itu. Tapi sayangnya Mu Chen masih tidak bisa merasakan adanya tekanan dari seorang Fang Yi. Mu Chen mulai merasa jika tatapan mata dari setiap orang mulai terlihat menghargai dirinya, dan dia yakin hal ini pasti berkaitan dengan pertarungan singkat melawan Liu Yan. Tak lama kemudian suara lonceng mulai terdengar dari dalam paviliun naga dan Phoenix ini. Bahkan beberapa sosok mulai terlihat datang. Tidak lama kemudian salah satu orang berkata, aku adalah penguasa paviliun naga dan Phoenix Mu Qiu. Aku juga tahu jika kalian semuanya mengikuti kompetisi ini pasti untuk mendapatkan esensi darah naga dan Phoenix. Namun saat ini aku akan membawakan kabar buruk jika kali ini hanya akan ada 5 kolam naga dan Phoenix di dalam pertarungan kali ini. Melihat raut wajah bingung di mata Cai Xiao, dengan pelan Mu Chen pun menjelaskan, pada zaman dahulu kala naga dan Phoenix pernah bertarung hingga tulang-tulang mereka berserakan dan kemudian membentuk sebuah kolam besar. Di alam surga naga dan Phoenix ini terdapat begitu banyak esensi dari darah binatang iblis. Jika darah itu dituangkan ke dalam kolam, maka seseorang yang menemukannya jelas akan memiliki peluang untuk bisa mengolah tubuh naga semu dan juga tubuh Phoenix semu. Tak lama kemudian Mu Qiu segera meredam kehebohan yang ada sebelum akhirnya mulai membuka sebuah tirai. Di dalam tirai itu sendiri tergambar sebuah peta dengan 5 titik terang. Dengan cepat Mu Qiu berkata jika ini adalah 5 kolam yang berhasil ditemukan. Mu Chen mulai memperhatikan dan mengingat di mana saja letak dari kolam-kolam itu berada. Cai Xiao yang melihat hal ini langsung bertanya pada Mu Chen bagaimana cara mendeteksi kolam naga dan Phoenix itu. Mendengarkan kata-kata seperti ini, Mu Chen mulai berpikir sebelum akhirnya dia mengatakan, aku dengar keterampilan yang dipraktekkan orang di pavilion ini berasal dari surga naga dan Phoenix. Cai Xiao yang mendengarkan hal seperti itu yakin jika sebenarnya tidak hanya ada 5 kolam di alam surga naga dan Phoenix. Mu Chen juga setuju dengan pemikiran dari Cai Xiao. Namun Mu Chen tahu bahaya apa yang tersimpan di dalamnya. Memikirkan bahaya seperti ini saja jelas semua orang menjadi tidak berani untuk mengeksplor alam surga naga dan Phoenix. Dengan cepat Cai Xiao mulai berpikir keras. Tak lama kemudian sebuah senyuman kini telah muncul di raut wajah dari Xiao Xiao atau Cai Xiao ini, dan dia pun berkata pada Mu Chen, aku punya cara untuk menemukan kolam naga dan Phoenix yang lebih kuat. Apakah kau mau mencoba cara dariku? Mendengarkan ucapan dari Cai Xiao, jelas Mu Chen merasa jika ini adalah tindakan yang bodoh. Dan Mu Chen juga tahu jika akan ada resiko dan juga bahaya yang harus mereka hadapi untuk mendeteksi kolam itu. Cai Xiao sekali lagi mengatakan di dalam dunia ini tidak ada yang didapat secara instan tanpa membayar harga yang sepadan.
Muchen pun menganggukkan kepalanya paham. Dan Muchen yang dari awal sudah tertarik pun memutuskan untuk setuju asalkan Cai Xiao benar-benar akan menemaninya. Cai Xiao kemudian menggenggam tangan dari Muchen dan berusaha untuk meyakinkan bocah ini. Namun dia ingin mereka mencari kolam yang ada dulu, baru mereka pergi menemukan kolam yang jauh lebih kuat. Cai Xiao yakin jika kolam yang ditemukan pasti juga memiliki kelebihan tersendiri dari kolam kuat yang akan mereka cari nantinya. Tidak lama kemudian Mu Qiu mulai berkata kembali, menurut perkiraan kami, surga naga dan Phoenix akan dibuka sepenuhnya besok. Dan itu adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk mencari kolam itu. Setelah mengatakan hal seperti ini, Mu Qiu langsung pergi begitu saja. Melihat kepergian dari orang itu, Muchen memutuskan untuk ikut pergi juga. Dan saat kepergian dua orang ini, semua orang mulai mengarahkan pandangan pada Muchen dan juga Cai Xiao. Meskipun Muchen baru berada di tingkat ketiga, namun mereka semuanya jelas mengetahui apabila kekuatan Muchen lebih dari itu. Setelah Muchen dan juga Cai Xiao meninggalkan pavilion naga dan Phoenix, ada sebuah bayangan hitam yang secara diam-diam mengikuti mereka berdua. Menyadari jika ada orang yang mengikutinya, Cai Xiao mulai berkata, "Kau sudah lama mengikuti kami, kenapa tidak muncul juga?" Muchen yang juga menyadari hal seperti ini segera melayangkan serangan petir iblis ke arah belakang. Melihat serangan petir yang berwarna hitam itu, nampak sebuah tangan segera terulur untuk menampar petir hitam hingga fluktuasi energi menyebar dengan cepat. Tak lama kemudian sosok yang menggunakan jubah hitam kini telah muncul, lalu dia membuka jubahnya dan memperlihatkan pakaian putihnya. Dia adalah seorang pria yang terlihat begitu tampan. Dengan tawa yang menggema, orang itu berkata, "Hebat sekali. Aku tidak menyangka teknik penyembunyianku tidak luput dari pandanganmu." Sambil mengatakan hal seperti ini, tatapan mata pria berjubah putih itu melihat pada Cai Xiao. Dengan acuh tidak acuh, Cai Xiao pun menimpali. Itu hanyalah teknik penyembunyian biasa dan tidak sehebat apa yang kau pikirkan. Muchen yang berada di samping Cai Xiao mulai bertanya juga, "Sebenarnya kau siapa?" Dengan cepat pemuda berjubah putih itu kali ini menjawabnya, "Maaf, aku tadi mendengarkan perbicaraanmu dan aku sedikit tertarik." Mendengarkan hal seperti ini, dengan cepat Cai Xiao menolaknya dan meminta sosok pemuda berjubah putih itu untuk segera pergi. Mendapatkan penolakan seperti ini, pemuda berjubah putih masih terus membujuknya agar Cai Xiao mau menambahkan satu lagi anggota yang bergabung dengan dirinya untuk melancarkan misi mencari kolam yang baru. Namun sayangnya Cai Xiao masih terus menolak. Menyaksikan adegan seperti itu, pemuda berjubah putih hanya tanpa daya menggelengkan kepalanya dan dia menghilang. Melihat hal seperti ini, Cai Xiao juga ikut pergi dan kemudian dia pun langsung menyegel sosok itu agar tidak mengikutinya kembali. Cai Xiao jelas tahu jika orang ini cukup kuat untuk disegel. Muchen yang menyaksikan pemuda berjubah putih itu terus berpikir apabila dia pasti adalah Fang Yi yang telah menempati peringkat pertama di dalam daftar naga dan Phoenix kali ini. Cai Xiao dari awal memang sudah tidak suka dengan pemuda bernama Fang Yi itu karena merasa jika pemuda itu begitu licik dan juga sulit untuk ditebak. Sementara Muchen juga sepakat dengan Cai Xiao. Meskipun Fang Yi bisa membantunya agar tidak berurusan dengan Liu Yan, namun pasti ada maksud tersembunyi dari seorang Fang Yi. Dan setelah berhasil menyegel Fang Yi, Muchen dan juga Cai Xiao memutuskan untuk segera pergi. Setelah kepergian mereka, Fang Yi mulai berusaha melepaskan segel energi yang telah mengurung dirinya. Dan setelah berhasil lepas, dia bisa melihat jika tangannya saat ini sudah terluka. Dan dia yakin jika gadis itu bukanlah orang sederhana karena memiliki kekuatan yang tidak terduga. Keesokan harinya, semua orang sudah berkumpul di kota naga dan Phoenix. Berita dibukanya alam surga naga dan Phoenix kini telah menyebar dengan begitu cepatnya hanya dalam kurun waktu 1 malam saja. Melihat begitu banyaknya orang,
Mu Chen dan juga Chai Xiao jelas tahu jika pertarungan untuk memperebutkan kolam naga dan Phoenix pasti akan begitu sengit. Tak lama kemudian di langit, sebuah gelombang energi yang begitu dahsyat mulai bergejolak hingga menimbulkan robekan ruang dimensi. Segera setelah itu suara raungan naga dan juga Phoenix mulai terdengar dengan begitu jelas. Hal ini menandakan bahwa alam surga naga dan Phoenix telah dibuka. Orang-orang pun mulai bergegas untuk masuk ke dalam robekan di langit itu untuk bisa memperebutkan 5 kolam yang ada. Melihat adegan seperti ini, Mu Chen melihat pada Chai Xiao di sampingnya dan kemudian mengajaknya untuk juga memasuki robekan di langit itu. Setelah masuk dalam sana, Mu Chen bisa merasakan adanya energi penolakan yang cukup kuat. Namun setelah sampai, dia bisa melihat pemandangan dari sebuah padang rumput merah dan juga gelap. Mu Chen saat ini mulai paham kenapa Chai Xiao sebelumnya memegang tangannya. Hal ini ternyata untuk menghindari mereka berdua terpisah karena teleportasi secara acak. Melihat rumput merah yang sangat luas di depan sana membuat perasaan Mu Chen menjadi begitu gelisah. Dan benar saja tak lama kemudian rumput-rumput merah itu mulai melayang ke udara sebelum akhirnya meledak dan memberikan serangan pada beberapa orang yang ada di sekitar. Puluhan pria kini telah mencoba untuk menghalau kabut ledakan berwarna merah dari rumput-rumput merah yang ada. Namun sayang mereka tidak mampu memblokir hal ini. Bahkan kabut merah itu dengan cepat mulai merubah orang-orang menjadi tumpukan tulang belulang dan berserakan di mana-mana. Mu Chen ketika menyaksikan adegan seperti ini mulai yakin jika yang menyerang para pemuda itu bukan kabut biasa, melainkan serangga berwarna merah tua. Dan serangga itu terlalu aneh. Besarnya hanya seukuran ibu jari, namun karena jumlahnya yang sangat banyak, hal ini mampu membuat energi spiritual mulai terlahap dengan cepat. Setiap energi spiritual itu lewat, saat itu juga gumpalan serangga-serangga merah juga mulai menyerang. Mu Chen pun memutuskan untuk mengajak Chai Xiao segera pergi sebelum mereka diserang oleh serangga-serangga merah. Para pemuda yang lainnya juga mulai ikut melarikan diri dari dalam tempat ini. Dan itu membuat energi spiritual mulai melonjak begitu kuat hingga membangunkan para serangga lain yang masih tertidur. Serangga-serangga merah pada saat ini, mereka dengan cepat mulai terbang, mengikuti kemana-mana para pemuda itu melarikan diri. Dan serangga-serangga merah juga sudah bersiap untuk menyerang Mu Chen dan juga Chai Xiao. Melihat serangan seperti ini dengan cepat, Mu Chen mengaktifkan segel di tangannya hingga mengeluarkan kekuatan api berwarna ungu hitam. Serangan itu dilayangkan oleh Mu Chen. Serangga-serangga merah dengan cepat mulai melahap seluruh energi spiritual yang telah diberikan oleh Mu Chen. Namun setelah menelan kekuatan api hitam dan ungu, tubuh para serangga pada saat ini mulai terbakar secara perlahan. Menyaksikan adegan seperti ini, Chai Xiao segera berkata, "Sungguh api yang bagus. Segera aktifkan semuanya, aku yakin serangga itu pasti akan takut." Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya mulai mengaktifkan perisai api abadi yang membungkus tubuh dari keduanya. Dengan bantuan perlindungan perisai ini, Mu Chen dan juga Chai Xiao melesat dengan begitu cepat. Mereka berdua kemudian menoleh ke belakang dan Mu Chen bisa melihat jika ada begitu banyak orang yang telah tewas dimakan oleh serangga merah. Namun Mu Chen tidak bisa menolong mereka karena energi ini semakin lama juga semakin menipis. Apabila berlama-lama, maka hal itu hanya akan membahayakan diri sendiri. Chai Xiao yang ada di samping dari Mu Chen kemudian mencoba untuk membuka sebuah peta. Dia bisa melihat jika titik kolam yang dekat dengan mereka ada di sebelah barat daya. Mu Chen pun mulai memimpin jalan untuk menuju ke sana. Dan selama perjalanan, baik Mu Chen maupun Chai Xiao memutuskan untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tak lama mereka pun mulai mendarat di kaki gunung yang cukup gelap untuk menghindari kawanan binatang aneh yang melintas. Meskipun para binatang-binatang aneh tidak memiliki akal, namun kekuatan mereka begitu luar biasa.
karena telah memakan esensi darah naga dan phoenix selama bertahun-tahun. Setelah kawanan dari binatang-binatang aneh itu pergi, Mu Chen dan juga Chai Xiao memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Namun, perjalanan kali ini tidak begitu mulus karena mereka berdua bertemu dengan beberapa binatang aneh dan harus melakukan perlawanan. Namun, dengan begitu banyaknya binatang-binatang itu, Mu Chen yakin jika arah yang mereka ambil sudah benar. Mu Chen dan juga Chai Xiao pun memutuskan untuk lebih berhati-hati lagi sebelum akhirnya mereka mulai memasuki sebuah puncak gunung. Dan di hadapan Mu Chen, dia bisa melihat adanya sebuah dataran yang sudah runtuh. Dia yakin jika daratan ini sebelumnya merupakan area pertarungan yang sangat dahsyat. Namun di tengah-tengah daratan terdapat sebuah gunung yang mirip dengan tumpukan tulang dengan cahaya kuno di puncaknya. Mu Chen yang melihat hal ini yakin jika itu pasti adalah gunung tulang, dan cahaya yang ada di puncak adalah kolam naga dan phoenix. Chai Xiao yang menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan setuju. Namun dia yakin untuk menuju tempat itu pasti akan sangat berbahaya. Tak lama setelah kedatangan Mu Chen, banyak kelompok yang kuat juga telah datang. Mereka saling menunggu momentum yang tepat untuk masuk ke gunung tulang itu. Dan mereka yakin jika bisa masuk bersama, apabila ada bahaya yang mengintai, mereka akan bisa menghadapinya secara berkelompok. Tak lama kemudian semua orang sudah mulai menyebar untuk masuk ke dalam gunung tulang. Menyaksikan adegan seperti ini, Mu Chen masih nampak tenang dan dia belum mengambil tindakan apapun. Tidak lama kemudian gunung tulang itu pun mulai bergetar sebelum akhirnya mengeluarkan udara panas yang membentuk bayangan putih. Dan bayangan ini dengan cepat mulai mengepung mereka yang berani menyerang lebih dulu. Para pemuda yang menyaksikan adegan seperti ini juga sudah mulai membentuk pertahanan. Tapi siapa sangka apabila pertahanan dari para pemuda itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh bayangan putih. Bahkan di sisi lain banyak pemuda yang sudah menjerit ketakutan. Setengah di antara mereka sekarang sudah mulai tewas oleh bayangan-bayangan putih yang cukup mengerikan. Dan tidak lain itu adalah binatang penjaga di dalam tempat ini. Mu Chen yang menyaksikan adegan seperti itu jelas tahu jika binatang putih itu adalah kera bersayap tulang. Kali ini Mu Chen mulai bergidik ngeri karena dia tahu jika kekuatan kera bersayap tulang sudah setara dengan makhluk tingkat 1 dan juga 2. Melihat hal seperti ini, ketakutan jelas tergambar di wajah semua orang. Mereka tidak yakin bisa mengalahkan kera putih bersayap tulang yang sangat banyak. Namun semakin lama orang yang datang terlihat semakin banyak. Salah satu orang pun segera berkata, "Mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk melawan kera ini. Aku yakin jika kekuatan kita digabungkan, itu cukup untuk melawan semua kera yang ada." Mendengarkan perkataan seperti itu, jelas Mu Chen merasa senang karena saat ini dia hanya perlu menunggu sampai kera itu semuanya dikalahkan, sehingga mereka bisa dengan mudah mendaki gunung tulang putih. Pada akhirnya begitu banyak orang yang maju dan kera-kera putih bersayap tulang juga sudah mulai bisa merasakan adanya tekanan yang datang. Dua gelombang tersebut pada akhirnya mulai bertabrakan hingga membuat fluktuasi energi berkobar di udara. Saat ini kera-kera putih dan juga banyak pemuda mulai saling menyerang satu sama lain. Dan dikarenakan para kera-kera putih itu tidak memiliki akal, lama-kelamaan mereka mulai didorong secara perlahan oleh gabungan para pemuda yang sangat banyak. Melihat bahwa kera-kera putih bersayap tulangnya tinggal sedikit, Mu Chen akhirnya memutuskan untuk maju dan melayangkan serangan pada dua kera putih di hadapannya. Setelah kera ini meninggoy, Mu Chen jelas bisa melihat ada celah sobekan yang menuju ke arah gunung tulang putih itu. Mu Chen pun menatap celah tersebut dengan begitu tajam hingga akhirnya secara perlahan dia mulai menghilang masuk ke dalam celah itu. Melihat Mu Chen yang akan menembus pertahanan dari kera putih, banyak sosok juga mulai mengikuti dirinya. Melihat hal ini, Mu Chen memilih untuk mengabaikan mereka dan terus berusaha
untuk naik ke atas puncak Gunung Tulang. Namun sebelum dirinya berhasil naik, sebuah retakan mulai muncul di depannya. Dari tanah itu muncul cakar raksasa yang langsung menyelimuti tubuh dari Muchen. Melihat hal ini dengan cepat, Muchen melayangkan serangan dari pilar iblis hitam ke arah tanah yang retak itu. Namun serangan ini langsung dibalikkan ke arah Muchen kembali dengan cakar besar yang sekarang mulai terlihat memiliki sisik. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya makhluk apakah yang menyerang Muchen kali ini? Dan bisakah Muchen lolos dari serangan cakar yang memiliki sisik tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.